Sudah. Oke. Ya, jadi salah satu poin ya yang sudah kita baca sama-sama di pembacaan kita di kitab Imamat ya beberapa hari lalu, ini adalah masalah tahun Yobel. Nah, eh, ya dasar ayatnya adalah di sini di Imamat pasal 25 mulai ayat 8 ya sampai 17. Nah, di mulai ayat 8 ini ada ya semacam perkataan Allah ya mengenai perintah pada bangsa Israel untuk mengkhususkan tahun Yobel itu. Jadi orang Israel tuh harus menghitung waktu tahun itu 7 dikali 7 tahun. Nah, yaitu ada 49 tahun ya jadi. Nah, jadi di tahun yang ke-49 itu nanti harus ada sangkakala yang dibunyikan itu untuk mengingatkan bahwa di tahun depannya, yaitu di tahun yang ke-50, itu ada tahun Yobel. Nah, mungkin kita bisa baca di ayat yang ke-10 ini ya. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, sebenarnya ini adalah ya peraturan ya untuk bangsa Israel saat memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan ya, tanah permai juga, tanah yang baik. Nah, sebenarnya pada awalnya ya setelah bangsa Israel itu bisa memasuki tanah permai ya, tanah Kanaan, setiap orang Israel itu memiliki bagian atas harta miliknya masing-masing, khususnya ya berupa tanah itu. Akan tetapi masalahnya adalah tidak semua orang bisa mempertahankan apa yang menjadi bagian miliknya. Nah, sebentar saya ganti. Oke. Oke, lanjut lagi. Tidak semua orang bisa mempertahankan apa yang menjadi bagian miliknya itu. Tidak semua orang mau dengan giat mengusahakan tanah yang menjadi miliknya. Akhirnya, karena tanah yang sudah dipunya itu tidak diusahakan, akhirnya ya hartanya semakin berkurang. Dan untuk bisa tetap bertahan hidup, orang-orang yang sedemikian ini harus ya menjual tanah miliknya kepada orang lain. Sebagian lainnya karena sudah semakin ya miskin, harus bahkan menjual dirinya sebagai budak. Nah, singkat cerita, namun di tahun Yobel ini, di tahun yang ke-50 ini, ada pembebasan bagi mereka. Di ayat 10 kan tadi dikatakan memaklumkan kebebasan di negeri itu. Nah, mereka yang tadi harus menjual tanah, bahkan menjual dirinya sebagai budak, itu dikembalikan ke tanah milik bagian mereka. Dan yang sudah menjadi budak pun dimerdekakan kembali menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, kita kan sudah pernah sepakat ya bahwa perjanjian lama ini sebenarnya adalah perlambangan atau penggambaran dari apa yang sebenarnya digenapi di masa perjanjian baru. Nah, penggenapan dari perkara Yobel ini sebenarnya bisa kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 4 ya, ayat 18 sampai 21. Nah, Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 21. Nah, saya bacakan aja. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ya, ini adalah kutipan dari kitab Yesaya yang dibacakan oleh Tuhan Yesus saat dia mengajar. Nah, lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi perkataan tentang Yobel ini
ya digenapi saat Tuhan Yesus tuh datang ke bumi ini. Nah, mungkin ini besar aja. Jadi ya kalau kita lihat tadi ya, Yobel itu apa sih yang didapat dari orang Israel pada tahun Yobel ini? Yang pertama, ya tadi mereka dikembalikan ke tanah milik mereka yang sebelumnya telah dijual. Dan yang kedua, mereka yang bahkan sudah menjadi budak itu dimerdekakan kembali menjadi orang-orang yang merdeka, tidak diperbudak oleh apapun. Nah, sebenarnya makna dari tahun atau berkat Yobel ini ya sebenarnya adalah pertama kita perlu tahu bahwa kita perlu tahu bahwa penggenapan dari tanah permai atau tanah Kanaan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah good land ya, tanah yang baik ya, tanah permai ini sebenarnya adalah Kristus yang menjadi bagian yang ditentukan bagi kita. Ini kita bisa lihat di Kolose ayat 1, pasal 1 ayat 12. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi Kristus ini yang sebenarnya adalah ya penggenapan dari tanah permai yang sejati, ini adalah bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus, untuk kita hari ini. Jadi berkat yang pertama dari Yobel ini adalah ya kita mendapatkan Kristus sebagai ya tanah permai yang sejati. Dan yang kedua, Dan yang kedua adalah ya tadi masalah pembebasan dari perbudakan itu, yang tadinya kita kondisinya adalah diperbudak oleh dosa bahkan maut. Ya kita dilepaskan dari perbudakan itu. Kita betul-betul menjadi orang yang merdeka. Kita dilepaskan dari ya hal-hal yang mengikat kita, ya dari dosa, dari maut, dari ya alamiah kita bahkan. Ya kita dilepaskan dari hal-hal itu, kita betul-betul menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Nah, Yobel ini bagaimana ya kita bisa dapatkan itu? Ya saat ya kita percaya dan menerima Kristus. Nah, ada ya dua berkat dari Yobel ini yang bisa kita nikmati hari ini. Nah, sebentar. Ya, ini adalah ayat yang menunjukkan betapa baiknya ya tanah permai itu. Di Ulangan pasal 8 ini ya dikatakan bahwa Allah akan membawa umat Israel itu ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, ya, kemudian juga suatu negeri dengan gandum dan jelai, pohon ara, pohon anggur, pohon delima, pohon zaitun, madu, ya juga ya sangat kaya dengan hasil ya tanah ya. Dan ya saat Alkitab mengatakan bahwa tanah ini baik, negeri yang baik juga, ya artinya memang benar-benar baik adanya. Dan ini sudah digenapi tadi di Kolose pasal 1 ayat 12, di mana ya Kristus, apa adanya Kristus sekarang telah menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Dan ya ini adalah Nah, bagaimana kita bisa menikmati ya tadi yang Kristus yang adalah penggenapan dari tanah permai, tanah yang baik. Adalah contohnya di Yeremia pasal 15 ayat 16. Katakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Nah, Kristus ini kan betul-betul begitu kaya ya. Dan sebenarnya Kristus yang kaya ini ya terkandung juga di dalam firman-Nya. Karena ya firman Tuhan ini ya sebenarnya adalah ya apa adanya Tuhan sendiri. Nah, Yeremia ini memberikan teladan ya bahwa dia
mengatakan bahwa saat bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan, maka dia bisa menikmati. Bahkan kalau di bahasa aslinya sebenarnya adalah memakannya, makan firman itu. Ya tentu bukan secara harafiah ya kita makan dengan mulut dengan gigi yang mengunyah, tapi ya kita ya menerima firman itu sebagai suplaian kita juga gitu, sebagai makanan rohani kita. Oke. Nah, jadi ya. Jadi kita sebenarnya telah bisa pertama melihat makna dari tahun Yobel itu, tahun yang ke-50 ya bagi bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu bagaimana mereka menikmati Yobel, yang tadinya mereka kehilangan tanah, mereka menjadi budak, mereka pertama dikembalikan ke tanah milik mereka. Yang kedua adalah mereka dilepaskan, mereka dimerdekakan dari perbudakan. Nah, implementasinya bagi kita adalah ya sebenarnya saat kita betul-betul telah diselamatkan, ya kita pertama dilepaskan dari perbudakan dosa, dari perbudakan dunia, betul-betul ya kita dikembalikan kepada Tuhan, dan kita betul-betul menjadi orang yang telah merdeka dari ikatan dari perbudakan itu. Dan kedua, kita juga memperoleh tanah permai kita, yaitu ya tanah permai yang sejati, bukan ya secara harfiah tanah lagi ya, tapi adalah Kristus yang menjadi bagian yang ditentukan bagi kita orang-orang kudusnya. Nah, tetapi memang kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita tidak bisa ya, kehilangan kebebasan ini ya. Tetapi kita bisa kehilangan kenikmatan atas berkat-berkat Yobel ini. Nah, oleh karena itu ya dalam menjalani hari-hari kita jangan sampai ya kehilangan kenikmatan dari ya berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan ini. Oleh karena itu, bagaimana aplikasinya adalah yang pertama, kita perlu senantiasa dipenuhi oleh Roh dan Firman. Ya, kita terus berpaling ke dalam Roh dan yang membiarkan Firman Tuhan juga menyusun diri kita menjadi ya susunan, menjadi konstitusi diri kita, dan betul-betul ya menikmati perhentian di dalam Tuhan. Dan juga ya harus membayar harga, membayar waktu juga untuk menggarap tanah permai kita. Artinya betul-betul harus mau untuk mengalami Kristus lebih banyak lagi. Dan juga ya kita perlu tinggal di dalam penghidupan ya gereja. Amin. Ya, mungkin sampai sini sharing saya. Puji Tuhan. Baik, saya melanjutkan sedikit dari yang di-sharingkan oleh Kak Yoel ya. Kita kan ini di Perjanjian Lama kan sudah sampai di kitab Bilangan ya. Nah, kita perlu punya dalam pikiran kita itu apa sih hubungan antara kitab Kejadian, kemudian Keluaran ya. Kemudian kita sudah masuk ke Imamat ya, lewat Imamat. Kemudian ini masuk ke Bilangan ya. Nanti ada Ulangan. Ini 5 kitab Taurat, 5 kitab yang pertama ya dari Perjanjian Lama itu sangat berharga sekali ya. Memang di sana banyak lambang-lambang ya, lambang-lambang ya. Nah, lambang-lambang ini seperti Kak Yoel tadi sampaikan itu kita harus punya kacamata terang Perjanjian Baru ya. Jadi membaca Perjanjian Lama itu dari sudut pandang Perjanjian Baru. Kalau tidak, maka kita ini akan bingung ya, apa ini di Imamat ini kurban ya, kemudian pakaian imam, kemudian cara imam melayani. Nah, ini nanti Bilangan ini wah kita tambah pusing lagi nih, semua pasukan dihitung ya, dihitung berbaris ya. Ini apa maksudnya? Nah, ternyata ini ada maknanya ya, teman-teman sekalian ya. Secara singkat kalau kitab Kejadian itu kan benih ya, benih. Semua kebenaran di dalam Alkitab itu benihnya ada di dalam kitab Kejadian. Itu sebenarnya menggambarkan bagaimana Allah menciptakan, iblis merusak, ya kan? Tuhan menyelamatkan.
ya. Jadi kemudian kita melihat pengalaman keselamatan itu di atas diri keturunan Abraham, ya, yang memang mulai dari Adam, kemudian ke Habel, ya, kemudian ke Henok, kemudian ke Nuh, ya, kemudian ke Abraham, Ishak, Yakub, akhirnya Yusuf. Nah, masuk ke kitab Keluaran itu adalah bagaimana bangsa Israel, ya, pada waktu akhir kitab Kejadian kan mereka semua pergi ke Mesir, ya, waktu itu Yusuf masih jadi jadi perdana menteri di sana lah. Tapi setelah Yusuf kemudian mati, nah, bangsa Israel ini diperbudak oleh Mesir. Nah, ini juga menggambarkan di dalam kitab Keluaran tuh Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, Mesir ini kan lambang daripada Satan, ya, lambang daripada si jahat. Ya, ini perlambangan saja, ya. Jadi sama hidup kita dulu sebelum kita percaya pada Tuhan juga ada di dalam kuasa si jahat. Kita ini diperbudak, ya, tapi melalui perjalanan keselamatan kita melihat bagaimana bangsa Israel mengalami Paskah, ya, kemudian dibawa ke padang gurun selama 40 tahun di sana, ya. Tetapi di padang gurun itu ada pengalaman Musa dibawa naik ke atas gunung menerima hukum Taurat, ya, 2 loh batu itu, ya kan. Nah, lalu kemudian mereka mendapat wahyu untuk mendirikan kemah suci, ya. Nah, kemudian ditetapkanlah para imam. Nah, kita melihat di sepanjang kitab Imamat itulah bagaimana bangsa Israel ini, ya, beribadah kepada Allah dengan para imam itu sebagai orang-orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Nah, kita di dalam Perjanjian Baru juga hari ini semua korban, semua imam itu sebenarnya adalah gambaran daripada Kristus, ya. Kristus adalah kurban yang sejati. Kristus adalah imam besar kita yang sejati. Nah, sampailah di akhir kitab Imamat, di sana ada Yobel tadi yang sudah digambarkan, ya. Nah, salah satu yang penting dari Yobel itu tanah permai, ya, tanah itu dikembalikan kepada kepada tuannya, begitu, ya. Nah, sampai di kitab Bilangan ini perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah permai, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Nah, kenapa kok perlu disusun pasukan-pasukan itu? Karena pada saat itu tanah permai, tanah Kanaan itu diduduki oleh bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain. Nah, itu sebenarnya juga melambangkan, ya, kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kita untuk bisa menikmati, ya, menikmati firman Tuhan, ya, menikmati, ya, kekayaan Kristus. Ya, jadi adik-adik, teman-teman sekalian, kita perlu ada satu pandangan, ya, bahwa sebenarnya kehidupan rohani kita ini adalah satu peperangan, ya, kalau menurut kitab Bilangan loh, ya. Adalah satu peperangan. Kita mau mengasihi Tuhan, iblis itu tidak terima. Iblis itu akan selalu menggoda, mencobai, membuat kita apa? Membuat kita tidak ada hati untuk mengasihi Tuhan. Membuat hati kita itu menjadi tawar, menjadi hambar. Ya, kita tidak membaca Alkitab, kita tidak ada perasaan apa-apa, ya. Nah, itu sebenarnya pekerjaan daripada iblis. Membuat kita tidak cinta Alkitab, membuat kita tidak cinta akan persekutuan. Nah, kita diberkati Tuhan. Saya merasa kita diberkati Tuhan, kenapa? Ya, malam hari ini kita masih bisa berkumpul. Kita tidak membicarakan gosip, kita tidak membicarakan, ya, perkara-perkara yang macam-macam itu, ya kan? Nah, kita cuma membicarakan satu, yaitu membicarakan firman Tuhan. Nah, inti daripada firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Kristus itu sendiri, ya, sebagai, ya, kalau dalam konteks kitab Keluaran dan ini kitab Bilangan, ya, dia adalah tanah permai kita. Ya.
orang Israel waktu itu hidupnya sangat tergantung dari tanah, karena dia makan harus mengusahakan tanah itu. Dia harus menanam gandum, ya, menanam buah delima, ya, menanam ya segala macam segala macam hasil pertanian ini mereka perlu usahakan. Nah, hari ini kita juga sama. Kita mau bertumbuh secara rohani, kita mau menikmati firman Tuhan, kita harus dalam tanda kutip ya. Ini pakai istilah saja, seperti petani kita mengusahakan, menggarap tanah, membajak tanah ya, mengairi tanah. Ya, nggak tahu kalau tadi sebentar. Oke ya, saya lanjutkan lagi, maaf ada tamu. Jadi poinnya adalah kita perlu untuk bisa menggarap, pakai istilah menggarap ya seperti petani ini ya, menggarap tanah. Nah, tanah kita bukan tanah fisik beneran ya, tanah kita adalah Kristus. Jadi di kitab Kolose tadi ya, kita ini mendapat bagian dari yang ditentukan oleh Allah untuk orang-orang kudus. Itu melambangkan Kristus sebagai tanah permai kita. Mari kita berjeri lelah ya, tiap hari baca Alkitab, ya itu sedang menggarap itu. Kalau kita menggarap sejak muda, nanti waktu dewasa kita panen, teman-teman ya, jangan khawatir ya. Kalau hari ini malas terhadap firman, tidak mau baca ya, terhadap firman tidak mau merenungkan, ya mohon maaf. Mungkin secara material kaya ya, tetapi secara rohani kita miskin. Kita terjajah. Terjajah oleh siapa? Oleh Satan, ya kan? Tapi kalau kita sejak muda ya pakai jurnal Kefas, jadwal Kefas ini dijamin 1 tahun habis, perjanjian lama perjanjian baru ya kan. Setahun kita sekali baca Alkitab, 4 tahun kuliah ya, 4 kali baca. Wah, kita akan jadi kaya. Nah, kita mau kaya atau mau miskin ya, pilihan ada di tangan kita. Tapi saya percaya adik-adik yang hadir di sini malam ini mau kaya. Ya, kaya di sini bukan kaya materi. Kalau materi itu bisa hilang. Ya. Bisa hilang. Ya. Kalau banjir ini Jakarta kemarin kan baru banjir ya. Mungkin wah mobil-mobil itu pada tenggelam itu. Wah, itu sudah rusak itu, ya kan? Itu tidak bisa diperbaiki, itu sudah tenggelam. Nah, itu apa? Ya kekayaan materi itu bisa hilang. Ya, tapi kalau kekayaan firman Tuhan, haleluya, itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi pilihan teman-teman malam ini sudah tepat. Ya, kita berkumpul, kita saling sharing firman, sepanjang minggu membaca Alkitab, seperti petani menggarap tanah, menggarap tiap hari menggarap. Nah, nanti saatnya kita panen. Ya, saat kita bekerja, wah kita jadi orang yang betul-betul punya dasar yang solid. Ya, ada godaan tantangan di dalam dunia kerja, nah, kita bisa menang atas itu semua ya. Nah, baru-baru ini kan juga ada berita ya, seorang pejabat ya ditangkap oleh KPK. Orang pada kaget loh, ini dia sudah menerima penghargaan anti korupsi nih tahun lalu. Kenapa kok malah tahun ini kok jadi korupsi ya? Nah, teman-teman, kalau kita tidak ada firman Tuhan, ya kita akan sama. Mudah sekali godaan itu menerpa kita. Ya, tapi kalau kita ada firman, maka firman ini yang akan menjaga kita. Oke, saya sampai di sini supaya masih ada 1-2 orang lagi ambil kesempatan sharing. Ya. Dipersilakan. Adakah? Ya udah, kalau gitu saya singkat aja. Jadi saya sungguh menikmati bagaimana kitab Markus sudah sampai habis ya, teman-teman. Jadi di sini kita melihat bahwa kalau kita melihat di dalam kitab Markus ini banyak sekali perkara yang dinyatakan bagaimana kita menjadi orang-orang muda perlu menghargai apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Itu dalam hal ini kita tidak perlu takut akan hari esok,
Ya, kita perlu terus bersandar pada firman Tuhan. Tadi sudah Kak Yoel dan Kak Eko sampaikan bagaimana hari ini ya kita melihat kondisi kita memang sulit ya. Tapi hari ini di setiap kampus ya di setiap lingkungan kita perlu menjadi dampak yaitu bagaimana kita bisa melihat yaitu Tuhan terus menyertai kita. Karena di kitab Markus di pasal yang terakhir itu pasal 16 itu ayat yang ke berapa ini? Bentar ya. Ayat 15 dan 16 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini saya percaya kita semua diselamatkan. Si Tuhan ya, maka inilah yang saya bisa dapatkan. Semoga teman-teman juga melihat dengan jelas bahwa Tuhan ada tujuan yang besar di atas hidup kita. Amin. Oke, sudah 8:30 ya, tidak terasa. Kita memang singkat-singkat saja supaya ya waktu yang singkat tetap bisa memberkati. Besok kalau ada jadwal ya teman-teman boleh join lagi jam 6 sore sampai 6:30 ya. Jadi waktu makan malam kita boleh menikmati firman dulu ya. Baru setelah itu makan malam atau sebaliknya ya, makan malam terus kemudian kita sama-sama membaca Alkitab. Ya, besok kita sudah masuk ke bilangan ya. Nanti banyak itu pasukan-pasukan disusun ya. Nah, itu kita perlu tadi melihat dari sudut pandang perjanjian baru ya. Baik, ini selamat datang juga untuk Kevin ya. Ini Kevin yang kemarin waktu seminar menjawab ini kelihatannya yang benar itu ya jawabannya. Ya. Selamat. Baik, mungkin kita boleh perkenalan sedikit kali ya sebelum kita tutup dalam doa ya. Nah, ini juga ada Diani ya, boleh sedikit kenalan. Nanti teman-teman yang sudah biasa ikut tidak apa-apa kenalan lagi supaya sangat baik toh kita saling bisa kenal, bisa saling mendoakan ya. Baik, silakan dari saya dulu deh ya. Saya Eko, saya melayani Tuhan ya bersama dengan Kak Yohanes, Kak Renat ya melayani khususnya mahasiswa. Kita tinggal di Depok di Kukusan yaitu dekat dengan kampus UI Fakultas Teknik. Biasa kita memang melayani adik-adik dari UI juga ada dari kampus Polimedia ya. Ada beberapa adik-adik yang kita layani juga berkuliah di UPN ya, UPN dan Gunadarma. Ya. Mari silahkan yang lain, nah, supaya malam ini kita saling kenalan terus kita tutup dalam doa. Saya Iva, saya juga melayani bersama dengan Kak Eko, Kak Renard dan Kak Yoel sekarang di Kukusan. Amin. Oke, saya Renard, dulu alumni Atmajaya Jakarta, sekarang melayani juga di daerah Depok, Jakarta Selatan. Puji Tuhan bisa sama-sama berkenalan dengan teman-teman sekalian. Amin. Amin. Ya, saya Yohanes Elia, biasa dipanggil Yoel juga. Saya alumni UI angkatan 2014. Sekarang melayani di Depok, Jakarta Selatan juga. Amin. Puji Tuhan. Tunjuk deh nih, Ella. Ella, ada? Atau Ica? Atau Diani boleh juga berkenalan dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, shalom. Perkenalkan nama saya Diani. Saya sekarang tinggal di Jakarta Selatan, Pesanggerahan. Saya mahasiswa di STTIK. Terima kasih, salam kenal semuanya. Baik, puji Tuhan, salam kenal. Halo, selamat malam.
Saya Yosef, kuliah di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Saya beribadah di Hall 24. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Yosef. Puji Tuhan. Elia, Ica, Tangerang, dan Kevin dan Ella. Oke. Aku dulu nih ya, Kak. Boleh. Oke, kenalin aku Ica. Asal asli aku dari Medan. Sekarang tinggal di Jakarta Selatan. Kuliah di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Salam kenal. Amin. Salam kenal. Halo, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Sela Marina. Asalnya dari Medan. Sekarang itu di sini kuliahnya di UPN Teknik Industri. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Shalom, aku Shalom. Elia, tinggalnya di Bandung, tapi kuliahnya di Universitas Gunadarma yang di Bekasi. Sekarang beribadahnya di GBI. Oh, baik. Puji Kenal Tuhan. semuanya. Selamat datang. Salam kenal ya, Elia ya. Oke, Kevin lagi nggak bisa buka kamera dan mic. Selamat datang juga dari Stan ya. Puji Tuhan bisa berkenalan ya. Semoga ke depan bisa sama-sama saling memberkati melalui komunitas ini. Oke, 20.35 kita tutup dalam doa. Minta Kak Renat aja ya tutup dalam doa untuk malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, teman-teman sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang setia dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami menyatakan bahwa kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang kami terima sepanjang hidup kami sampai hari ini. Juga berkatilah teman-teman kami yang hadir di sini, yang berkuliah, juga yang menjalani pekerjaan atau kehidupannya. Kami serahkan Tuhan keluarga kami, atau kami yang merantau. Tuhan yang sertai supaya kami boleh rajin membaca firman-Mu yang adalah sumber kehidupan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar boleh semakin setia untuk membaca, juga mengasihi-Mu, bahkan memuliakan nama Tuhan, dan kami menjadi pernyataan-Mu kepada setiap orang. Berkatilah malam ini, ada yang mau langsung istirahat, beraktivitas lainnya, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita sampai di sini ya. Ya, bisa yang buka kamera dipersilakan. Oh, ya. Yang tidak bisa tidak apa.